Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu fi sabilillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan, prodi atau jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6. Dalam video kali ini saya ingin sedikit menjabarkan atau mempresentasikan terkait perubahan makna, yang dimana perubahan makna ini terdapat dalam mata kuliah BIPA semester 6, atau BIPA ini biasa disebut Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, penutur asing, jadi saya ambil sedikit sampel dari materi perubahan makna. Jadi perubahan makna ini ada di dalam BIPA 4 level 7. Nanti saya akan jabarkan terkait perubahan makna. Masuk ke dalam perubahan makna, dalam perkembangan bahasa mengalami perubahan atau pergeseran makna. Hari ini tergantung bagaimana pengguna memilih atau menggunakan kata-kata tersebut untuk mengungkapkan makna tertentu dalam kalimat yang digunakannya. Jadi ada 6 perubahan makna. Jadi ada 6 kelompok. Yang pertama ada ameliorasi atau membaik. Membaik, makna sekarang lebih baik atau terhormat daripada makna semula. Contohnya tunawisma lebih baik daripada gelandangan, anugerah lebih baik daripada pemberian, wanita lebih baik dari perempuan. Contoh dalam kata tadi yang saya sebutkan. Nah, saya ingin memberikan contoh dalam kalimat. Bapak Aldi mendapatkan anugerah berupa putri yang cantik jelita. Jadi anugerah di sini lebih baik daripada pemberian. Jadi pemberian, anugerah ini diganti dengan kata pemberian tersebut. Nah, yang kedua ada peorasi atau memburuk. Nah, makna sekarang terasa lebih kasar atau kurang terhormat. Contohnya, bunting kurang halus daripada hamil. Gerombolan, sindikat, mafia, geng lebih buruk daripada sekelompok. Buruh lebih buruk daripada karyawan. Nah, contoh dalam kalimat yang saya ingin sajikan di sini, gadis pantai itu teringat akan masa lalunya ketika ia menjadi bagian dari gerombolan anak-anak pencari ikan di sudut pelelangan. Jadi gerombolan itu lebih buruk. Nah, anak-anak di sini yang bisa atau makna sekarang terasa lebih kasar atau kurang terhormat. Nah, yang ketiga ada perubahan makna di sini. Yang ketiga ada generalisasi, yang bisa disebut meluas atau meluas nih. Cakupan makna sekarang lebih luas daripada semula. Contohnya taman, pesawat, bapak, dan lain-lain. Nah, taman biasa disebut taman bacaan, taman kanak-kanak, atau taman pesawat telepon, pesawat radio, atau pesawat lain-lainnya. Nah, jadi lebih meluas ketimbang kita melihat pesawat dalam artian pesawat hanya bisa diterbangkan, tapi melainkan di sini kata perubahan makna di sini bisa disebut meluas karena ada pesawat telepon, pesawat radio tersebut juga. Nah, kata bapak, makna semula itu ada orang tua, laki-laki, suami, ibu. Makna sekarang semua laki-laki yang lebih tua atau tinggi kedudukannya akan dipanggil bapak. Jadi yang ketiga, jadi yang keempat yang saya pengen bahas. Yang keempat ada perubahan makna spesialisasi atau lebih mengkerucut atau menyempit lah. Cakupan makna sekarang lebih sempit daripada makna semula. Contohnya katanya sarjana, makna sebenarnya atau semula orang yang pandai sekolah. Tapi yang di sini sekarang makna perubahan atau sekarang lulusan perguruan tinggi saja. Jadi yang kedua ada madrasah, makna sebelumnya ada sekolah. Makna perubahan atau sekarang ada sekolah khusus yang lebih banyak agamanya atau sekolah agama, madrasah itu. Nah, sekarang kata yang ketiga ada ustadz. Nah, ustadz makna sebenarnya ada orang yang ahli agama, ustadz ini sebelumnya nih, makna sebelumnya. Nah, yang ketiga makna perubahan di sini atau sekarang itu biasa ustadz disebut dengan lulusan pesantren, lulusan pondok pesantren. Itu yang lebih mengkerucut. Nah, yang kelima, perubahan makna yang kelima ada sinestesia. Sinestesia itu perubahan makna karena pertukaran tanggapan alat indera. Contohnya nih, lagunya enak didengar. Lagunya itu kan menggunakan indera pengecap.
tapi enak didengar itu melalui indera pendengaran. Jadi ada perubahan makna karena pertukaran tangkapan alat indera. Jadi alat indera itu ada 5. Indera apa aja? Indera pengecap, indera peraba, indera melihat, indera mendengar, indera melihat. Nah, di sini yang tadi saya contohkan, saya sebutkan. Nah, saya berikan contoh lagi. Kata-katanya kasar, itu kan indera peraba. Indera peraba, tapi melalui direlasikan mendahulukan dengan pendengaran. Perubahan makna karena pertukaran tanggapan alat indera itu karena kata-kata kasar. Nah, sekali lagi contohnya saya berikan. Senyuman manis, indera pengecap. Itu senyuman manis itu indera pengecap kan? Saya senyum nih. Ya, senyum kan? Nah, perubahan makna karena pertukaran tanggapan alat indera. Senyuman manis tadinya indera pengecap menjadi indera penglihat di situ. Nah, yang keenam ada perubahan maknanya. Yang keenam ada asosiasi. Perubahan makna karena dikiaskan dengan hal lain yang memiliki persamaan sifat. Nah, lebih hal-hal yang kelihatan. Kalau asosiasi itu lebih hal-hal yang negatif lah. Nah, contohnya dikiaskan dengan hal-hal yang memiliki persamaan sifat. Contohnya nih, masalahnya cepat selesai karena ia gunakan amplop. Nah, amplop di sini menggunakan kata asosiasi atau uang sogok amplop itu agar bisa dipermudah dengan amplop tersebut. Yang kedua nih, saya memberikan contoh. Ia melihat masalah itu dari kacamatanya sendiri. Nah, kacamata biasa disebut itu kan untuk membantu penglihatan kita yang kurang baik lah, kacamata itu. Nah, tapi di sini kacamata itu dikiaskan menjadi sudut pandangnya pribadinya, kayak begitu. Jadi asosiasi itu. Nah, jadi sudut pandang pribadinya. Jadi asosiasi ini perubahan makna karena dikiaskan dengan hal lain yang memiliki persamaan sifat. Gitu. Mungkin hanya itu saja penjabaran dari terkait perubahan makna di BIPA 4 level 7. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata